Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khalayak, juga rekan-rekan kami Kota Malang dan adik-adik HM sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mendokumentasikan bincang-bincang sore di rumahnya Mas Lutfi, koordinator presidium kami Majelis Daerah Kota Malang. Jadi di sana ada Mas Fahmi, ada Mas Lutfi, ada saya dan Mamat. Jadi sebagai kader yang belum tahu banyak tentang bagaimana kami sekarang yang dipimpin oleh presidium-presidium yang muda-muda ini dalam tanda kutip, karena mereka juga sebenarnya sudah berumur. Kalau dibilang muda sih enggak, cuman daripada yang terdahulunya, ya mungkin mereka adalah generasi muda dan benar-benar generasi yang sudah mulai mengikis masa-masa zaman Orde Baru dulu. Jadi mereka sudah mulai tidak mengikuti lagi model-model gaya-gaya Orde Baru yang dulu dan akan diterapkan di kami. Namun tentunya banyak sekali halangan-halangan yang terjadi ataupun rintangan-rintangan dalam kepengurusan sekarang, dan ini nanti akan diceritakan oleh Mas Lutfi, terus kemudian Mas Fahmi, juga beberapa curhatnya Mamat sebagai kader komisariat dulu, sekarang sudah lulus menjadi alumni HMI, yang sekarang mencoba untuk ingin tahu bagaimana sih sebenarnya kepengurusannya Mas Lutfi dan 5 presidium yang lain. Ayo kita dengerin, walaupun nggak banyak tapi cukuplah untuk membangun semangat untuk kedepannya agar lebih baik daripada yang dulu. Oke. Ini periode transisi. Apakah orang seperti orang-orang yang birokrat lah, kalau saya sebut nama, orang-orang birokrat, apa itu dianggap? Enggak. Yang dianggap adalah pada birokrat politik. Itu baru dianggap sebagai alumni. Tetapi yang cuma jabatannya sebagai PNS kecil, kan enggak dianggap, Mas. Nah, ini harus berubah. Apalagi orang yang usaha sendiri, Apalagi wira swasta. wira swasta itu pun kalau dia pengusaha besar baru diakui. Benar. Makanya kemudian KAHMI itu rumah besar, siapapun masuk ke situ. Jadi cara pandang yang dulunya selalu berkaitan dengan itu, dengan akademik, intelektual, jabatan di kampus, itu harus dirubah, harus didedah, harus dikeluarkan. Nah, ada jaringan guru besar, doktor, ada jaringan pengusaha KAHMI, ada jaringan birokrat KAHMI, ada jaringan apa dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan mestinya. Gitu. Nah, terakhir pengalaman saya pribadi, saya merasa tersanjung ketika proses saya di KPK itu hampir semua kawan-kawan, khususnya di Malang, alumni Malang, nyaris tidak ada kepentingan dan friksi apapun. Saya merasa bahagia karena didukung oleh teman-teman lintas generasi, lintas organisasi, lintas kampus. Dan lintas kepentingan, Gitu ya. Nah, itu kan menyatu, Mas, semua perkara berhasil atau tidak itu kan suatu hal lain. Tapi masuk ke 10 besar itu kan sudah luar biasa bagi saya tersanjung ketika dipilih oleh kawan-kawan itu biasa. Nah, itu nyaris tidak ada. Nah, artinya ini masih bisa kita lakukan, kita ubah. Nah, bukan karena individu saya. Kenapa saya bisa begitu? Karena mungkin teman-teman memandang saya merepresentasi MD. Nah, artinya ini bisa kita paduin antara struktur dan kultur. Nah, ke depan kami saya pikir harus begitu. Dan ke depan harus lebih beragam pengurus kami itu. Harus lebih beragam, tidak harus orang kampus. Semuanya harus masuk. Apa indikatornya sekarang misalnya sudah berubah kok, kulturnya di pengurus ini sudah berubah, tetapi ini Mas Fahmi sekarang masih yang aktif kan ya
terbatas. Ya kita ini aja. Masih di level presidiumnya, Sebenarnya masih belum di level pengurus Bidang. di bidang-bidang. Seharusnya kan bidang-bidang itu juga Kalau sudah seperti itu kultur yang terbangun, Mas, harapan saya sih itu bisa diterjemahkan juga dan bisa ditransformasikan ke rayon, Mas. Betul. Kalau sudah berkahmi, ya udah lintas. Saya misalnya Mas, ada adik-adik datang ke sini, saya kan tidak perlu tanya loh. Adik-adik macam-macam, bahkan yang urusan KPU, Bawaslu kemarin itu kan ramai, banyak. Saya tidak perlu tanya, kamu dulu MK tahun berapa di kampus mana? Kan tidak perlu. Yang penting dia kader Malang. Selesai. Karena HMI Malang ya sudah. Selama saya bisa endorse, ya endorse saja. Siapapun. betul. Nah kalau nggak begitu Mas, ya capek kita. Saya ini mahasiswa HMI di UMM. Tetapi ketika itu saya banyak berinteraksi dengan orang-orang UB sama UIN, YIN lah zaman dulu. Ya karena memang UMM zaman dulu Masih sedikit. nggak ada orangnya. Berarti Sedikit sekali. sektarian itu harus dihilangkan ya, Mas ya? Iya. Harus dibuang. Ya kita ini kan Sektarian di- beranjak dewasa, artinya organisasi ini beranjak dewasa, ya harus dibuang. Tapi Pak Mat sudah mempraktekkan, Mas. Mas Lutfi Nggak bahwa- sektarian dia, dia komisariat sastra ITN. Ekonomi ITS. Ekonomi ITN. Makanya seperti yang dibilang Mas Lutfi tadi, memang betul terasa sekali dulu itu yang namanya KMI itu adalah mereka yang di perguruan tinggi gitu loh, yang berbasis perguruan tinggi. Nah sementara saya yang waktu itu saya yang di birokrasi ini, terus saya sama siapa gitu loh. Saya kan harus sama siapa. Nah makanya sampai waktu Makanya guyonan juga ada rayon balai kota. balai kota. Kan Kita sudah di rayon jalanan. kan sudah diinisiasi sama Mas Fahmi. Rayon Balai Kota itu. Iya. Gimana itu, Mas? Oh ya, apa namanya? Saya nggak merapat aja. Kemarin makanya aku tahu gini tuh. Sama- Kan kemarin undang kita berempat kan. Saya di Pak Melvi, Mas Trisan sama Mas Rizal. Itu kan antusias gitu kan. Antusias sekali untuk bisa kita susun tema-tema FGD-nya Oke, itu nanti iya. ya itu sudah mereka antusias sekali. Terus malah ini mau ketemuan jadi kita ngomongnya itu ngomong timeline. Jadi terus memang sempat tanya lah ini terus nanti gimana lah sebenarnya ending atau tujuannya ini kita mau cukup menjudge saja, menghakimi saja atau ingin berkontribusi ya pastilah kita harus berkontribusi jadi sehingga karena dengan timeline kita melakukan melihat dan mengevaluasi RPJMD sampai setengah perjalanan ini sampai masuk tahun ketiga ini. Sudah tahun ketiga ya, Pak, terasa ya? Ya, mau masuk tahun ketiga ini. Nah, terus apa yang sudah berjalan, apa yang sudah terlaksana, apa yang belum dan lain sebagainya. Nah, ini kan kelihatannya kan di sini. Nah, ketika di sini berhenti di sini ini kan ada COVID. Nah, ketika wabah COVID ini apa yang terjadi kemudian dengan RPJMD kita itu kan babak belur. Nah, setelah babak belur ini terus what next kemudian apa yang harus kita lakukan, mensiasati, melakukan treatment dan lain sebagainya mengatasi di era COVID ini. Nah baru fase berikutnya adalah ketika kita masuk anggap saja itu fase-fase pasca COVID. Nah itu kita belum tidak tahu itu fase COVID itu kapan. Tapi itu sudah masuk pada